Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Syatori Abdul Rahuf hafizahullah taala. Namun sebelumnya akan kami sampaikan beberapa informasi terkait jadwal atau susunan acara dari kegiatan kita pada kesempatan sore kali ini. Yang pertama pembukaan, nanti kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran, kemudian acara inti, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tanpa berpanjang lebar, mari kita buka pengajian pada kesempatan sore kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bapak Afif. Kepada Bapak Afif dipersilakan. Monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan selain Allah. Dan barang siapa mengerjakan amal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak didolimi sedikit pun. Dan siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Shadaqallahul adzim. Jazakumullahu khairan katsiran kami ucapkan kepada Bapak
Afif yang telah menyampaikan pembacaan Al-Quran. Semoga dengan dibacakan alhamdulillah tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kita dalam menyelenggarakan kegiatan pada sore kali ini dan memberikan keridhaan kepada kita. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, yang mana acara inti ini adalah tausiah dari Ustadz Syatori Abdul Rauf hafizahullah ta'ala dengan mengambil tema evaluasi dalam ibadah, ikhlas di dalam ibadah. Kepada Ustadz Syatori Abdul Rauf dipersilakan. Baik, tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap tenaga pengajar dan tenaga admin dosen, keluarga besar Teknik Kimia UI yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, izin Allah juala sore ini saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa rahmat, barakah dan maghfirah dari Allah, tercurah juga untuk orang tua kita, karun kerabat, sanak keluarga, lebih-lebih anak keturunan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan ke saya, kalau tema kajian kita sore ini tadi juga sudah disampaikan, adalah tentang bagaimana ikhlas dalam ibadah. Satu hal yang sebenarnya kita pertanyakan adalah apakah ibadah itu memang masih membutuhkan keikhlasan? Padahal sesuatu kalau tidak ikhlas otomatis tidak bisa disebut sebagai ibadah. Tetapi seringkali memang kita melihat antara ibadah dengan ikhlas itu dua hal yang terpisah, dua hal yang berbeda. Padahal sebenarnya itu menjadi satu kesatuan. Nah, karena itu kita mungkin perlu memahami detail ibadah itu apa. Nah, yang jelas semua bermula dari diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hukum penciptaan itu kan berarti adanya sesuatu yang dibuat. Dan kita melihat ada satu hukum kenyataan, hukum realita, bahwa segala sesuatu yang dibuat pasti ada maksud dan tujuannya. Tidak akan mungkin sesuatu itu dibuat kecuali pasti ada maksud, pasti ada tujuan. Di mana nilai dan harga sesuatu itu akan sangat ditentukan oleh penggunaan sesuatu itu untuk apa. Jadi contoh sederhana, HP itu kan dibuat untuk menjadi alat komunikasi. Itulah maksud HP dibuat, untuk menjadi alat komunikasi. Sehingga kalau seandainya kita melihat ada orang pakai HP dan HP itu dipakai buat telepon, kita punya kesimpulan bahwa HP yang dipegang orang itu adalah HP yang ada harganya. Karena dia dipakai sesuai dengan tujuan dia dibuat. Itu HP jelas ada harganya, ada nilainya. Karena sekali lagi dipakai sesuai dengan tujuan dia dibuat. Tetapi seandainya Bapak Ibu kita melihat ada HP 4 tapi dipakai buat ganjel meja, orang kan
itu kita udah punya kesimpulan. Ini kan berarti HP dipakai tidak sesuai dengan tujuan dia dibuat. Kesimpulannya, ini HP ada harganya nggak? Kalau dipakai buat ganjal begini, jelas nggak ada harganya. Daripada dibuang sayang, lumayan lah buat ganjal meja. Itu ketika segala sesuatu dipakai untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan dia dibuat. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan manusia? Manusia kan dibuat juga, diciptakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana manusia itu diciptakan oleh Allah, tujuan utamanya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini adalah aku, kata Allah, menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Ini kalau kita menggunakan pendekatan balaghah, diawali dengan ma, yang itu artinya peniadaan, tiadalah aku, kemudian diikuti dengan illah. Itu menunjukkan bahwa ibadah adalah tujuan satu-satunya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Tidak ada tujuan yang lain kecuali agar manusia itu beribadah. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita katakan terhadap manusia yang hidup tapi tidak mau ibadah? Manusia hidup tidak mau ibadah, berarti dia hidup tidak sesuai dengan tujuan dia dibuat, diciptakan. HP aja kalau dipakai buat ganjal, itu berarti HP yang tidak ada harganya. Maka kalau seandainya ada manusia yang hidup kok tidak mau ibadah, itu sebenarnya manusia yang tidak menghargai diri. Dia tidak menghargai dirinya. Manusia yang hidup tapi tidak mau ibadah, berarti manusia yang sudah tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Nah, kalau tidak ada harganya, tidak ada nilainya, ya enaknya diapain? Ganjal aja. Iya, tentu harus kemudian diluruskan. Iya, diluruskan tentang tujuan dia diciptakan. Iya. Ayat yang tadi kita sampaikan ada di surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya sekarang, apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Secara sederhana kita katakan bahwa ibadah itu adalah amal baik. Dan ini memang modal utama ibadah, amal baik. Jadi kalau sudah bukan amal baik, ya jelas tidak akan bisa menjadi ibadah. Jadi ibadah itu pasti amal baik. Tetapi tidak semua amal baik otomatis ibadah. Dan terus amal baik yang kemudian memenuhi kriteria ibadah adalah amal baik yang dilakukan sebagai hamba. Inilah yang namanya ibadah, di amal baik, di mana amal baik itu kita lakukan. Kalau seandainya kita yang melakukannya, itu kita lakukan sebagai hamba Allah, bukan sebagai manusia. Orang yang beramal sebagai hamba Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti akan ada kaidah bahwa kualitas hidup seseorang ditentukan oleh amalnya, dan kualitas amal seseorang ditentukan oleh dia beramal sebagai manusia atau hamba Allah. Itu punya nilai yang berbeda, punya nilai yang tidak sama antara orang yang beramal sebagai manusia dengan beramal sebagai hamba Allah. Sebagai gambaran sederhana, ada orang yang dia salat, terus dia tanya, Pak, kenapa salat? Oh, yang lain sholat,
Masa saya enggak? Yang enggak enak lah. Berarti dia salat sebagai siapa? Manusia. Dia salat sebagai manusia. Yang enggak enak lah, yang lagi sholat saya kok enggak. Tapi kalau seseorang ditanya kenapa ibu sholat, kenapa bapak sholat, terus dia mengatakan, sholat itu kan panggilan Allah. Sholat itu kan kesempatan menghadap Allah, kesempatan bertemu dengan Allah, bermuajahah dengan Allah. Ini wajah tu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal ardh. Ini kesempatan. Masa saya menyanyiakan kesempatan menghadap Allah seperti ini? Berarti dia salat sebagai hamba Allah. Iya. Dan inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita perlu flashback ke belakang. Selama ini kalau soal fungsi bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai untuk ibadah, kan semua kita sebenarnya sudah tahu. Cuma, apakah amal-amal baik yang selama ini kita lakukan itu kita lakukan sebagai manusia atau sebagai hamba Allah? Karena kelak kita yang nanti akan menentukan nilai dari sebuah amal baik. Jadi kalau ada orang yang melakukan amal baik sebatas sebagai manusia, ya amal baiknya hanya berhenti sebagai amal baik, tidak akan bisa naik bernilai ibadah. Ya, amal baik itu hanya akan bernilai ibadah kalau kita melakukannya sebagai hamba Allah. Nah, itu kita perlu flashback ke belakang. Dan terus bagaimana cara kita bisa membedakan bahwa kita beramal sebagai manusia atau kita beramal sebagai hamba Allah? Ada banyak cara yang kita bisa lakukan. Nah, salah satu cara yang sederhana adalah dengan melihat harapan atau keinginan dari amal. Apa yang sebenarnya lebih kita inginkan saat beramal? Maksudnya beramal baik, rahmat atau hasil? Selama ini kita kalau beramal baik, itu harapannya lebih kepada rahmat atau hasil? Kalau rahmat berarti kita beramal sebagai hamba Allah. Tapi kalau orientasi dari amal itu adalah hasil, berarti kita beramal hanya sebatas manusia. Contoh sederhana, katakanlah kita sakit. Karena sakit, ya kita perlu berobat. Berobat itu amal baik bukan, Bapak Ibu? Ya, berobat itu amal baik. Ikhtiar untuk sembuh, berarti kan berobat itu amal baik. Apa harapan dari kita berobat? Sembuh. Kalau kita mengatakan sembuh, berarti kita berobat sebagai hamba Allah. Loh, kalau berobat kan memang harapannya sembuh. Iya. Apa salahnya? Memang nggak ada salahnya. Tapi bisa jadi masalah. Iya. Tidak salah, tapi bisa jadi masalah. Masalahnya di mana? Mungkinkah ada orang beramal, berbuat baik, dia mendapatkan hasil, tapi di dalam hasil itu nggak ada rahmat? Mungkin nggak, Bapak Ibu? Nah, itu masalahnya. Hasilnya dapat, tapi rahmatnya enggak. Ya contoh sederhana sakit tadi. Ya, ada orang yang ketika dia sakit, itu bawaannya pegang tasbih. Maksudnya zikir, baca sholawat, istighfar, membaca kalimat-kalimat thayyibah. Itu waktu sakit. Terus dia berobat. Pada Allah sembuh. Tapi ketika dia sembuh, dia udah lupa lagi dengan zikir. Sembuhnya dia pakai buat keluyuran, buat begadang, buat datang ke tempat-tempat nongkrong. Betul-betul dia lupa dengan sholawat, lupa dengan istighfar, lupa dengan tilawah Quran. Itu berarti di dalam sembuhnya orang ini ada rahmat nggak? Nggak ada rahmat.
hasilnya dapat, yaitu sembuh, tapi rahmatnya nggak dapat. Kalau ada orang seperti ini dan kita ditanya, ya, orang seperti ini mendingan sembuh atau mendingan sakit? Mendingan sakit. Rasanya kita akan mengatakan mendingan sakit daripada sembuh kemudian dia keluyuran seperti itu. Ya. Itu karena dia lebih berorientasi pada hasil. Ya. Karena kelak nanti ya, hasil tanpa rahmat itu memang masalah. Dan itu yang kadang tanpa kita sadari lebih kuat berorientasi kepada hasil daripada rahmat. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di titik ini yang harusnya kita merubah. Karena kalau masih lebih kuat orientasi hasil, berarti selama ini amal baik kita yang kita lakukan hanya sebatas sebagai manusia. Ibu-ibu semisalnya, tapi juga bisa bapak-bapak. Punya anak masih kecil, kelas 2 atau kelas 3 SD. Besok mau ulangan matematika. Dia minta diajarin, paham pelajaran besok soal perkalian, pembagian. Berarti kita ada kesempatan ngajarin anak. Amal baik bukan? Amal baik. Nah, apa harapan Bapak Ibu ngajarin anak? Apa harapannya? Nilainya baik. Selama ini kita ikut apa yang sudah terjadi kan? Harapannya anak paham. Betul? Kalau harapannya anak paham, berarti kita ngajarin anak sebagai hamba Allah atau sebagai manusia? Manusia. Loh, apa salahnya? Kan ngajarin anak biar anak paham. Kan nggak salah, betul nggak salah. Tapi bisa jadi masalah. Masalahnya di mana? Anak sekali diajarin nggak paham, diulang 2 kali dengan cara yang lain nggak paham, diulang dengan cara yang berbeda nggak paham, 3 kali diajarin, kira-kira tensi Bapak Ibu naik nggak? Tensinya jadi naik kan? Kenapa? Karena kita ngajarkan anak sebagai manusia. Iya. Udah 3 kali diajarin nggak paham. Ini kayaknya nuruni bapaknya nih. Bapaknya kan pasti ada di situ. Wah, kalau tersinggung bisa jadi masalah. Beda sekali kalau seandainya kita ngajarin anak, ya Allah, ini anak minta diajarin, ini kesempatan saya beramal baik. Ya Allah, tidak ada yang saya harapkan dari saya ngajarin anak ini kecuali saya dapat rahmat. Kecuali saya dapat rahmat. Anak sekali diajarin, anak sekali diajarin, dia nggak paham. Walaupun anak nggak paham, kita sudah dapat rahmat belum? Sudah dapat rahmat? Sudah. Kan rahmatnya kita harapkan dari kita ngajarin anak. Nah kalau sekali nggak paham, kan tinggal diulang. Kalau 2 kali diajarin kok anak nggak paham, berarti dapat rahmat berapa? 2. Iya. Diulang lagi 3 kali nggak paham, rahmatnya berapa? 3. Rugi nggak? Jengkel nggak? Dan kalau seandainya 5 kali kok anak diajarin nggak paham, apa yang kita lakukan? Ini kan menunjukkan kita ngajarin anak sebagai hamba Allah, karena harapannya rahmat. Nah, ibu sudah ajarin kamu, bapak udah ajarin kamu 5 kali nih. Kamu paham nggak? Enggak ibu. Ya udah, kalau nggak paham nggak apa-apa. Lanjut ke halaman berikutnya. Diajarin lagi 5 kali nggak paham, berarti dapat rahmat berapa? 10. Kamu nggak paham juga? Ya, nggak apa-apa. Ayo lanjut halaman. Sampai 10 halaman nggak ada yang paham. Rugi nggak kita ngajarin anak? Dengan tenang kita akan mengatakan, nah, ibu sudah ajarin kamu, ya 1 halaman 5 kali, 10 halaman kamu nggak paham, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yuk sekarang istirahat. Wow, anak tenang nggak?
Kan anak damai daripada dimarahin kan. Dan ini betul-betul terjadi, ya. Bukan pengalaman saya tapi pengalaman teman, ya. Masih ada hubungan saudara, anaknya besok itu mau ujian sanawiyah, betulan ujiannya nahwu. Gak paham nih anak, dia minta ajarin bapaknya, sama bapaknya diajarin, ya persis tadi, 1 halaman 5 kali, 10 halaman gak ada yang dia paham. Bapaknya itu dengan Bismillah, saya juga tidak membayangkan bagaimana, ya, kualitas kehambaan sang bapak ini. Udah, ya, kamu sudah berusaha, bapak juga udah ajarin, udah sekarang istirahat. Besok ulangan aja. Dan apa yang terjadi ketika besoknya ulangan, anaknya dapat nilai besar. Bapaknya kan bertanya, kamu nyontek? Enggak, nggak mungkin saya nyontek, kan bapak nggak suka kalau saya nyontek. Tapi kok dapat nilai besar? Ya saya juga nggak tahu lah. Pas ulangan kok saya bisa menjawab, padahal SH. Kesimpulannya berarti anak ini bisa menjawab itu semata-mata karena apa? Apalagi kalau bukan karena rahmat Allah yang awalnya tercurah kepada sang bapak. Kan dapat 50 rahmat nih bapak, tercurah akhirnya kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya, ya, sesuatu yang sederhana tapi, ya, kurang menjadi concern kita. Kita lebih kuat orientasinya kepada hasil daripada kepada, ya. Bahkan, dan ini menjadi tazkirah karena Bapak Ibu kan tugas sehari-hari ngajar. Selama ini kalau ngajar harapannya apa? Nggak salah sih, biar mahasiswa paham. Tapi kalau itu yang menjadi harapan, berarti Bapak Ibu ngajar hanya sebagai manusia. Iya, tetap dinilai sebagai amal baik, tapi belum tentu bernilai ibadah. Iya. Satu lagi, ya. Bahkan kalau yang satu ini kita nggak lulus, ya, itu berarti mencerminkan amal-amal yang lain. Kita langsung pada contoh doa. Doa itu ibadah, bukan? Doa itu ibadah. Iya. Waktu Bapak Ibu berdoa itu sedang beribadah atau beramal baik? Waktu Bapak Ibu berdoa itu berdoa sebagai manusia atau sebagai hamba Allah? Itu ibadah lah. Ya, selama ini kan Bapak Ibu berdoa, betul? Apa harapan dari Bapak Ibu berdoa? Doanya dikabulkan. Doanya dikabulkan. Kalau doanya dikabulkan itu lebih kepada hasil atau rahmat? Hasil. Berarti selama ini tanpa kita sadari kita berdoa sebagai manusia, bukan sebagai hamba Allah. Dan itu akan dikuatkan, ya, dengan kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa sih yang Bapak Ibu maksudkan dengan doa dikabulkan? Kalau Bapak Ibu doa minta rezeki, ya, doa minta rezeki. Apa tanda bahwa doa Bapak Ibu minta rezeki itu dikabulkan? Ya, rezekinya jadi mudah, betul? Rezekinya jadi banyak. Ya, kalau iya berarti kita berdoa sebagai manusia, bukan sebagai hamba Allah. Karena kalau sebagai hamba Allah punya kriteria sendiri, iya. Apa yang dimaksud dengan doa itu diijabah? Kalau sebagai manusia doa saya diijabah, ya apa yang saya minta terpenuhi. Tapi kalau sebagai hamba Allah, yang dimaksudkan diijabahnya doa adalah saya menjadi manusia yang lebih baik dalam urusan yang saya minta kepada Allah. Saya menjadi orang baik dalam urusan yang saya minta kepada Allah. Yang baik itu bukan urusannya, tetapi kitanya. Bukan urusan yang kita mintanya, tetapi kitanya yang menjadi orang baik.
Bukan urusannya. Karena kalau urusannya baik, tetapi orang yang menjadi tidak lebih baik, hanya urusannya saja yang baik, itu belum tentu menunjukkan bahwa doa dia diijabah. Contoh tadi minta rezeki, ada orang minta, ya Allah, tambahkan rezeki, saya butuh rezeki yang banyak ya Allah. Terus Allah buat rezekinya banyak, rezekinya mudah, rezekinya lancar, tapi orangnya tetap kikir. Orangnya tetap kikir, bahkan dia jadi sombong dengan rezeki yang banyak itu. Kalau itu terjadi, apakah rezeki yang banyak itu menunjukkan Allah mengijabah doa dia? Karena kalaupun mengijabah, wujudnya bukan lagi rahmat, ya, tapi bisa jadi malah istidraj. Karena dia tetap bakhil, karena dia malah sombong. Bandingkan dengan ada orang berdoa, ya Allah lapangkan rezekiku, saya butuh rezeki yang banyak ya Allah. Habis berdoa begitu, rezekinya nggak nambah, rezekinya nggak berubah segitu-gitunya. Tetapi setelah berdoa, tiba-tiba muncul dalam benak pikirannya, bukankah apa yang sudah ada ini sebenarnya cukup? Apa yang ada ini cukup kok untuk keperluan sehari-hari. Lantas kenapa saya tidak sedekah dengan rezeki yang ada? Kenapa saya tidak berinfak dengan rezeki yang ada? Rezekinya nggak nambah, tetapi kemudian ada perubahan di dalam dirinya, ini cukup kok. Berarti qanaah, kan? Kemudian dia malah pengen sedekah dengan rezeki yang sebenarnya nggak nambah. Pertanyaannya, sebenarnya Allah mengijabah doa beliau ini nggak? Dan itulah makna dari ijabahnya doa. Kita menjadi orang baik dalam urusan yang kita minta kepada Allah, bukan semata-mata urusan. Itulah makna kita berdoa sebagai hamba Allah. Kalau sudah begini, berarti doa pasti dikabulkan nggak? Ya, ud'uuni astajib lakum, itu yang penting adalah kitanya. Cuma kita mengaitkan dikabulkannya doa itu adalah apa yang kita minta dipenuhi. Masih suka mendoakan anak-anak? Apa doa kita untuk anak-anak kita? Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang salih dan salihah. Sepertinya doa kita sama lah sebagai orang tua. Pak, Bu, kapan kita merasa bahwa doa kita kepada Allah agar anak-anak kita salih dan salihah itu dikabulkan oleh Allah? Kapan? Selama ini pikiran kita, ya kalau anak-anak betul-betul menjadi anak-anak yang salih dan salihah, betul? Kalau iya, berarti kita berdoa sebagai manusia. Kan anak salih-salihah berarti hasil. Kalau sebagai hamba Allah, bukti bahwa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih dan salihah adalah kita lebih dulu dibuat salih-salihah oleh Allah sebelum salih dan salihahnya ada. Itu berarti doa kita diijabah. Kita yang dulu yang dibuat oleh Allah salih dan salihah. Bukan langsung ke anak. Karena kalau seandainya kita berdoa, ya Allah salih-salihahkan anak, terus anak-anak kita salih dan salihah, tapi bapak ibunya pancet. Kalau orang Jawa Timur kan bilang pancet, nggak berubah. Apakah Allah mengijabah doa orang tua ini? Loh, nyatanya anaknya itu salih-salihah kok. Bisa saja anaknya salih-salihah, tapi yang jelas itu bukan doanya orang tua. Loh, terus doanya siapa? Mungkin doa simbahnya, mungkin doa pamannya, mungkin doa guru-gurunya. Tapi yang jelas kalau orang tuanya nggak jadi salih-salihah lebih dulu, itu bukan doanya orang. Seperti itu sebenarnya makna dari seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lebih kuat orientasi rahmatnya daripada hasil. Jadi apapun yang dia lakukan sebagai seorang hamba Allah, orientasi utamanya adalah rahmat.
Ya Allah, bismillah, saya mau berangkat ke kampus untuk ngajar. Jadikan amal saya berangkat ke kampus untuk ngajar ini menjadi jalan bagi sampainya rahmat untuk kami, ya Allah. Itu tujuan utama. Yang lain terserah Allah, ya Allah. Loh, kalau orientasinya hanya rahmat, apakah nanti akan mengurangi profesionalitas kita di dalam beramal baik? Kalau orientasinya, ya pokoknya saya ngajar ini biar saya dapat rahmat Allah, nanti ngajarnya asal-asalan. Yang penting pokoknya saya dapat rahmat Allah, saya udah ngajar kok, saya pasti dapat rahmat Allah. Jawabannya enggak. Justru orang yang beramal, orientasinya adalah rahmat Allah, dia bisa beramal, bekerja 2, 3, sampai 4 kali lipat lebih sungguh-sungguh daripada orang yang orientasi amalnya, kerjanya adalah hasil. Itu pengaruh tersendiri. Kalau orang melakukan amal, orientasinya adalah rahmat, dia jauh lebih bersungguh-sungguh, melebihi kesungguhan orang yang sekali lagi orientasinya adalah hasil. Dan yang jelas dia kerjanya lurus, kayak dagang. Sama nggak orang yang dagang orientasinya hasil dengan rahmat? Oh, beda. Kalau orientasinya hasil berarti apa? Untung. Nah, kalau orientasinya hanya untung, kira-kira mungkin nggak dia main curang? Wah, kalau nggak dihitung nggak akan untung nih. Dia bisa terjerumus. Tapi kalau orientasinya rahmat, dia akan terjaga. Jadi orientasi rahmat ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting dalam semua amal-amal kita. Dan ini yang sudah hilang. Ini yang sangat langka. Kita melihat dunia ini kayaknya dipenuhi dengan orang-orang yang betul-betul hanya mengejar hasil, lupa dengan rahmat. Andai saja semua dikembalikan kepada rahmat, maka otomatis dunia ini penuh dengan rahmat. Para ekonom, para politikus, kalau mereka orientasinya rahmat, wah itu negara ini subhanallah. Tapi kata banyak orang, mulailah dari diri kita. Kita katakan bahwa orang kalau orientasinya rahmat, dia bekerja, dia beramal lebih sungguh-sungguh, itu didasarkan pada apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga dengan amal-amal kalian? Apakah kalian mengira bahwa dengan amal-amal kalian itu kalian akan masuk surga? Kalau kita putus sampai di sini, kalian akan masuk surga. Bapak Ibu, sebenarnya besok kita akan masuk surga itu karena apa? Rahmat. Karena rahmat, bukan karena apa? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga begitu saja? Ingatan kita, berarti saya harus punya rahmat. Nah, lanjutannya apa? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Sementara Allah belum melihat perjuangan kalian. Jadi untuk bisa masuk surga itu tidak cukup hanya dengan amal, harus disertai dengan mujahadah, perjuangan. Dan karena masuk surga itu adalah karena rahmat, maka ayat ini menjadi motivasi yang sangat kuat bagaimana kita berjuang di dalam melakukan amal itu. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala melihat amal kita tidak hanya sekedar amal, tetapi sejauh mana kita bersungguh-sungguh di dalam melakukan amal. Allah tidak hanya sekedar melihat Bapak Ibu waktu mengajar, tetapi sejauh mana Bapak Ibu bersungguh-sungguh di dalam mengajar. Dan kesungguhan itu salah satunya diwujudkan dalam bentuk apa? Persiapan. Dalam bentuk persiapan. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kesungguhan. Kesungguhan. Nah, kesungguhannya itu semata-mata apa? Agar amal ini menjadi tiket bagi saya untuk masuk surga. Tiket untuk masuk surga itu sama dengan apa? Saya dapat rahmat Allah dengan amal saya. Artinya untuk bisa dapat rahmat Allah, yang dengan rahmat Allah itu kita akan bisa masuk surga, adalah dengan kita bersungguh-sungguh di dalam melakukan amal.
wa ya'lamu as-sabirin, dan Allah belum melihat kesabaran kalian. Berarti kesungguhan dan kesabaran itu buah dari seseorang beramal semata-mata orientasinya adalah rahmat. Dan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya hamba Allah adalah sosok yang menjadikan rahmat Allah sebagai satu-satunya tujuan dan harapan Allah. Pokoknya saya satu saja, ya Allah, harapan dari saya beramal ini adalah rahmat-Mu. Selain rahmat-Mu, aku serahkan Engkau yang mengurusnya. Adanya saya terima, tidak adanya itu juga adalah bagian dari rahmat. Sehingga orang yang beramal sebagai hamba Allah, Bapak Ibu, gak pernah mengenal kata gagal. Kayak ayah dari saudara saya tadi, dia ngajarin anak 10 halaman, dia tidak merasa bahwa saya gagal ngajarin anak. Enggak. Kenapa? Karena orientasinya bukan kepada hasil. Orientasinya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang orientasinya rahmat, adanya hasil itu rahmat, tidak adanya hasil itu rahmat. Jadi kalau dagang biar dapat rahmat Allah, untung itu rahmat, rugi rahmat. Tapi kalau orientasinya hasil, berhasil bisa jadi lupa diri, gagal bisa jadi putus asa. Inilah yang membedakan antara manusia beramal sebagai manusia dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seperti yang tadi kita sampaikan, tiada hasil yang lebih baik dari amal-amal kita melebihi hasil bersama rahmat Allah. Hasil yang tanpa rahmat Allah itu justru akan menjadi masalah. Hasil tanpa rahmat Allah hanya akan menjadi masalah. Kalau tidak jadi masalah di dunia, itu nanti akan menjadi masalah di akhirat. Minimal amal baiknya hanya sekedar amal duniawi. Amal duniawi. Jadi hanya dipandang sebagai amal baik dalam skala dunia. Apakah nanti di akhirat kita akan menjadi catatan amal? Wallahu a'lam. Karena amal yang harapannya bukan rahmat Allah, hanya sekedar menjadi amal baik tapi tidak bernilai ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasti sebenarnya hakikat dari rahmat Allah itu adalah kasih sayang Allah yang akan membuat apapun menjadi kebaikan. Dan ini efek dari hadirnya rahmat Allah. Jadi kita beramal harapannya adalah rahmat Allah. Harapannya adalah rahmat Allah. Kalau harapannya adalah rahmat Allah, kapan kita merasakan dapat rahmat Allah? Kapan kita merasakan bahwa rahmat Allah itu menyapa kita? Apapun amal kita. Saya ngajarin anak, saya ngajarin mahasiswa, saya membimbing mahasiswa. Kapan saya merasa bahwa saya dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ada di sini. Kita kelak nanti Bapak Ibu akan menjadi manusia yang memahami dan merasakan apapun yang ada dalam hidup ini sebagai rahmat Allah. Itu yang nanti akan dirasakan. Jadi pada saat kita dagang, contoh paling mudah, kalau untung kita meyakini ini rahmat Allah, tapi kalau rugi kita merasa ini juga adalah rahmat Allah. Sehingga rugi dengan untung itu bagi orang-orang yang beramal sebagai hamba Allah itu rasanya sama atau beda? Sama atau beda? Rasanya sama. Rasanya sama. Kenapa? Karena sama-sama dipahami sebagai rahmat Allah. Dan ini yang pada akhirnya memang kita harus terus mengevaluasi. Kayak Bapak Ibu berperan di bidang masing-masing. Pertanyaannya, mungkinkah dalam peran Bapak di kampus, peran Ibu di kampus, ada yang memuji, ada yang mencaci? Mungkin nggak? Kalau itu mungkin terjadi, ada yang menyanjung, ada yang menghina. Pertanyaannya, rasanya sama atau beda?
Kalau rasanya masih beda, kita perlu melihat jauh ke dalam. Selama ini apa yang saya inginkan dengan karya-karya saya? Sebenarnya apa sih yang menjadi orientasi saya berkarya? Menulis, bikin ini, penelitian ini. Kok saya merasakan beda ya antara dipuji dengan dicaci. Karena kalau menggunakan pendekatan ini, dipuji orang itu rahmat Allah bukan? Rahmat Allah. Kalau dicaci orang, rahmat Allah. Kenapa? Dua-duanya rahmat Allah. Karena nggak mungkin orang memuji kita kecuali dengan izin Allah. Kalau orang mencaci kita mungkin nggak tanpa izin Allah. Berarti kan dua-duanya dari Allah. Nah kalau dua-duanya dari Allah, nggak mungkin kalau bukan rahmat. Kalau ditujukan kepada seorang hamba Allah. Jadi kalau dua-duanya rasanya beda, nah itu berarti kita masih sebagai manusia. Nah Bu, kalau kita dihina, kemudian kita marah, kita nggak terima, kita jengkel, itu manusiawi nggak? Kita dihina, kita marah, manusiawi nggak marahnya kita? Kalau kita bilang manusiawi berarti kita siapa? Itu pengakuan bahwa saya memang masih manusia. Tapi kalau kita kembalikan semuanya kan dari Allah. Berhasil itu dari Allah, gagal pun dari Allah. Yang penting saya sudah bekerja sesuai dengan Ali Imran ayat 142 tadi. Saya tidak hanya sekedar bekerja, tapi saya bersungguh-sungguh di dalam saya bekerja. Saya tidak hanya sekedar mengajar, tapi saya bersungguh-sungguh di dalam mengajar. Pasti semuanya akan menjadi rahmat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, Bapak Ibu, sudah menyatakan untuk kita, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa rahmati, dan rahmatku itu wasi'at, meliputi kulla syai'in, segala sesuatu. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Berarti segala sesuatu itu adalah rahmat Allah. Segala sesuatu itu rahmat Allah. Dan kalau segala sesuatu itu rahmat Allah, ujung-ujung segala sesuatu itu hanya ada dua kemungkinan ya. Kalau tidak senang, ya susah. Maka senang dan susah dalam hidup, keduanya adalah rahmat. Nah karena itu Bapak Ibu yang rahmat Allah, ini menjadi ujian tersendiri sejauh mana kita sudah berubah menjadi hamba Allah atau masih menjadi manusia. Dengan kita melihat kedua hal ini, senang dan susah. Kalau dua-duanya adalah rahmat Allah, logikanya senang dan susah itu rasanya sama atau beda? Sama atau beda? Iya. Saya ganti dia pertanyaannya. Kalau ada orang mengatakan senang dan susah itu rasanya beda, itu wajar nggak? Wajar? Wajar. Saya ingin katakan di kesempatan ini, orang yang masih merasakan senang dan susah itu tidak wajar. Merasakan senang dan susah itu beda, adalah wajar. Kita katakan itu tidak wajar. Senang dan susah kok rasanya beda, itu sesuatu yang tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Kan sama-sama rahmat Allah. Kenapa rasanya beda? Senang itu rahmat Allah bukan? Ya, susah itu rahmat Allah bukan? Ya. Kalau sama-sama rahmat Allah berarti rasanya sama. Tapi selama ini faktanya Pak Bu, kalau seandainya ada kecap ABC, ada kecap Bangau, rasanya sama atau beda? Mirip. Mirip Ustaz. Rasanya sama atau beda? Kalau ada yang bilang beda, itu saya yakin yang ABC pasti
Arsa. Nah kalau yang ABC sirup, yang bangok kecap ya jelas rasanya beda. Ini yang ABC kecap, yang bangok juga kecap, berarti rasanya rasa kecap. Nah kalau rasanya rasa kecap berarti sama atau beda? Sama. Hidup ini kan tidak akan pernah lepas dari senang dan susah, betul? Dua-duanya adalah merek dari rahmat Allah. Dua-duanya adalah rahmat Allah. Berarti kalau begitu senang dan susah rasanya sama atau beda? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada kepada ABC ya dan bangok. Dua-duanya rasanya kecap. Ya. Tapi kalau ditanya, enak mana? Nah, kalau pertanyaannya enak mana, itu berarti soal rasa atau cita rasa? Selera. Cita rasa. Iya, itu bukan soal rasa, tapi soal cita rasa. Kira-kira kalau ibu-ibu enak mana, Bu? Enak. Kenapa lebih enak banget? Katanya kandungan kedelainya lebih banyak. Iya. Nah, maka sama hidup ini tidak akan pernah lepas dari senang dan susah. Dua-duanya rahmat Allah. Kalau dua-duanya rahmat Allah berarti keduanya rasanya sama. Cuma kalau kemudian kita ditanya mana yang lebih enak, senang atau susah? Nah ini bukan lagi soal rasa, ini cita rasa. Nah ini saya pengen uji cita rasa, cita rasa ibadah. Ya, cita rasa iman bagi Bapak Ibu lebih enak waktu senang atau waktu susah? Senang itu rahmat Allah, susah itu rahmat Allah. Mana yang kandungan rahmat Allahnya lebih besar? Susah. Senang. Selera. Cita rasa. Yang kandungan rahmat Allahnya lebih besar waktu kapan? Siapa bilang? Yang rahmat Allahnya lebih besar waktu susah kan? Kapan mujahadah kita lebih sungguh-sungguh, waktu senang atau waktu susah? Berarti kalau kita menggunakan cita rasa iman, lebih asik mana? Membimbing mahasiswa yang gampang paham atau yang susah paham? Gampang paham. Nah itu berarti kita membimbing sebagai manusia, bukan sebagai hamba. Kalau betul-betul Bapak Ibu ini satu tim dalam satu kerja, kira-kira yang akan rebutan adalah kerja yang tingkat kesulitannya tinggi atau rendah yang jadi rebutan? Yang tingkat kesulitannya tinggi dan buangnya dikit. Wah itu yang jadi rebutan. Kenapa? Karena tahu betul di situ rahmat Allahnya jauh lebih besar. Betul? Ya. Karena itu harusnya siapa istri yang lebih bersyukur? Yang suaminya menyenangkan atau menyusahkan? Tapi begitulah memang bolak-baliknya dunia. Ini persoalan berat yang lebih kuat adalah tarikan sebagai manusia, belum tarikan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Padahal inilah titik perubahannya ada di sini. Karena nanti Bapak Ibu yang rahmat Allah, siapa yang merasakan senang susah itu sebagai rahmat Allah, maka itu tanda ikhlas sudah bersama yang di dalam hati kita. Jadi ikhlas itu sebenarnya buah. Sebenarnya buah. Orang kalau merasakan senang susah sebagai rahmat Allah, dipuji ikhlas nggak? Dihina? Iya.
punya suami menyenangkan, ikhlas. Tidak menyenangkan, apa yang membuat kita kemudian punya alasan untuk gak ikhlas? Dua-duanya adalah rahmat Allah, dan di dalam susah rahmat Allahnya lebih besar. Jadi waktu senang ikhlas, waktu susah lebih ikhlas. Iya. Dan kita memang selama ini lebih suka ikut pengertian lama. Iya. Dalam teori keuntungan. Iya. Dalam teori keuntungan. Ini para ibu. Kalau seandainya ada istri, dia punya suami yang sangat baik. Karena suaminya sangat baik, maka istri ini pun berlaku baik kepada suaminya. Ada nilai nggak kebaikan istri kepada suami yang baik? Ya ada kan berbuat baik. Tapi ada istri punya suami yang kurang baik, mau menang sendiri, yang nggak empati. Tapi si istri ini tahunya, pokoknya sebagai istri ya saya berlaku baik kepada suami walaupun suaminya nggak baik. Ada nilai nggak kebaikan istri kepada suami yang nggak baik? Ada. Mana yang nilai kebaikannya lebih tinggi? Kebaikan istri kepada suami yang kurang baik, betul? Kalau begitu siapa istri yang lebih beruntung? Istri yang suaminya menyusahkan. Saya lebih gede. Itu salah nggak logika tadi? Kan nggak salah sebenarnya. Iya. Ini cumanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memang pada akhirnya kalau betul-betul kita mengoreksi, kita ini belum mau sepenuhnya sebagai hamba Allah. Masih tarikan kuat sebagai manusianya masih kuat. Iya, sebagai contoh sederhana tadi waktu ibu ngajarin anak, iya, kalau anak diajarin 3 kali, 4 kali, 5 kali kan dapat rahmatnya banyak, betul? Tapi kalau ibu ngajarin, ibu lebih suka mana ngajarin anak? Sekali diajarin langsung paham atau harus 5 kali? Tetap sekali diajarin